Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Maslikah, biasa dipanggil Nuril. Desa rumahnya yakni Desa Tempel Tatamrejo. Untuk siswa-siswi SMP NU, selamat mengikuti materi saya yang bertema ke-NU-an. Pasti dari siswa-siswi banyak yang belum tahu sejarah berdirinya, sejarah prosesnya NU itu seperti apa. Yang pertama yakni saya mengambil materi ini dari sumbernya yakni dari cabang Nganjuk, pimpinan cabang Nganjuk tentang NU itu apa. Jadi sumbernya itu jelas ya. Ini punya. Yang pertama yakni motivasi kelahiran Nahdlatul Ulama. NU itu lahir pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Pendirian organisasi NU ini dimotivasi oleh beberapa. Ya, pertama yakni faktor paham keagamaan para ulama yang harus dipertahankan dan dikembangkan. Yang kedua yakni rasa kebangsaan ulama dalam menghadapi Belanda. Yang ketiga, upaya meningkatkan ekonomi umat. Yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia, khususnya untuk para organisasi, para anggota dari NU sendiri. Di sini ada 3 tokoh NU. Jika kalian tidak tahu, nanti di sini ada gambarnya ya. Yang pertama yakni Kiai Hasyim Asy'ari, yang kedua yakni Kiai Wahab Hasbullah, yang ketiga adalah Kiai Bisri Syamsuri. Beliau ini adalah 3 tokoh yang sentral di NU dan beliau lahir di Jombang dan wafat di Jombang. Kalau ingin tahu, seringlah untuk mengetahui tentang 3 tokoh tersebut, mencari tahu tentang 3 tokoh tersebut di sekitar Jombang. Nanti pasti ada sumbernya, pasti sampean akan dapat informasi terkait 3 tokoh yang sentral di Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sosok ulama pejuang di balik resolusi jihad pada Perang Kemerdekaan. Karena resolusi ini, para pejuang rela mengorbankan jiwa dan raga mereka melawan penjajah. Kita simak ceritanya yuk teman-teman. Hasyim Asy'ari lahir pada 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Ia terlahir dari keluarga dengan tradisi pesantren yang sangat kuat. Sejak kecil, Hasyim sudah menguasai berbagai kitab Islam klasik. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan Islam mendorong dirinya belajar ke Mekah. Selama 7 tahun ia menimba ilmu di Mekah ke beberapa ulama besar seperti Nawawi Al-Bantani dan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Sebagai wujud pengabdiannya, sepulangnya ke tanah air, ia mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Bersama beberapa ulama, pada 31 Januari 1926, ia juga mendirikan Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi sosial keagamaan. Pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia belum sepenuhnya terlepas dari cengkraman penjajah. Pihak Belanda dan tentara Serikat berambisi untuk menguasai Indonesia kembali. Pertempuran mempertahankan kemerdekaan pun terjadi di beberapa daerah. Kedahsyatan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, di mana rakyat dan tentara berjuang sangat gigih dan gagah berani, tidak terlepas dari peran penting Hasyim Asy'ari dan tokoh ulama lainnya. Di tengah mencekamnya suasana perang, pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945, Hasyim Asy'ari dan beberapa tokoh ulama mengadakan pertemuan para ulama se-Jawa dan Madura di Surabaya. Hasil dari pertemuan tersebut adalah dicetuskannya resolusi jihad.
Resolusi ini mewajibkan umat Islam Indonesia kala itu untuk berkorban membela kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tangan penjajah yang kembali ingin menguasai Indonesia. Resolusi jihad berhasil menjadi suntikan semangat bagi para pejuang. Dengan semangat yang membara, akhirnya para pejuang berhasil mengunci pasukan Inggris saat pertempuran di Surabaya. Kisah inspiratif ulama pejuang ini dalam membangun dan mempertahankan NKRI penting untuk kita teladani ya teman-teman. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah lahir di Jombang 31 Maret 1888, wafat 29 Desember 1971 pada usia 83 tahun. Ayahnya Kiai Haji Hasbullah Said adalah pengasuh pondok pesantren Tambak Beras dan ibunya bernama Nyai Latifah. Mbah Wahab merupakan keturunan Prabu Brawijaya ke-6. Bahkan dalam data Keraton Jogja, silsilahnya menyambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mbah Wahab pernah belajar di beberapa pesantren terkemuka di seluruh Indonesia. Saat ada pergolakan Wahabi di Mekah, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mempelopori berdirinya Komite Hijaz. Komite ini bertujuan untuk mencegah cara beragama yang tidak toleran dan keras kepala. Di sini, Mbah Wahab sebagai ketua Komite Hijaz mewakili Nahdlatul Ulama untuk menemui Raja Abdul Aziz Ibnu Saud. Kiai Haji Wahab Hasbullah pendiri dan pemimpin Barisan Ulama dan Barisan Hizbullah saat menghadapi kolonialisme Belanda. Pencetus dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi Nahdlatul Ulama yaitu Syuriah dan Tanfidiyah. Kiai Wahab juga merupakan pelopor kebebasan berpikir di kalangan umat Islam khususnya Nahdlatul Ulama dengan mendirikan kelompok diskusi Taswirul Afkar. Beliau menjabat sebagai Rois Am selama 24 tahun, perintis Isyari dan juga pencipta lagu Yalal Waton. Di bawah kepemimpinan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Nahdlatul Ulama mengusulkan adanya National Planning Board. Ide ini merupakan embrio terbentuknya Depernas yang saat ini menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Saat terjadi perebutan Irian Barat, Presiden Soekarno meminta pendapat kepada Mbah Wahab. Dari pendapat beliau itulah, maka terbentuk Barisan Trikora untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan dedikasi yang tinggi dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, maka pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo menganugerahi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai pahlawan nasional. Ya Arhamar Rahimin Arhamna, Ya Arhamar Rahimin Irhamna. Kiai Haji Bishri Sansuri adalah salah satu aktor penting dalam sejarah pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bersama dua seniornya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah,
beliau mengabdikan diri dan mewakafkan seluruh hidupnya di jalan agama melalui khidmat sempurna dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kyai Haji Bisri Sansuri lahir di Tayu, Pati, Jawa Tengah pada 5 Zulhijjah 1304 Hijriah, 28 Agustus 1886 dari pasangan Kyai Sansuri dan Nyai Siti Mariah. Lingkungan santri melekat pada kehidupan Kyai Bisri Sansuri sejak muda. Di usia belia, seusai menghatamkan Al-Quran, Kyai Bisri nyantri kepada Kyai Abdul Salam di Kajen Margoyoso. Di usia 15 tahun, Kyai Bisri Sansuri berangkat ke Pulau Garam, Madura, menimba ilmu kepada sang waliullah, Syekhona Khalil Bangkalan. Disinilah Kyai Bisri Sansuri mendaras fikih secara lebih dalam, sembari menghayati tasawuf yang esoteris. Di Bangkalan ini pula, Kyai Bisri Sansuri berjumpa Kyai Haji Wahab Hasbullah yang kelak menjadi karib seperjuangan sekaligus saudara iparnya. Sebuah perjumpaan takdir yang kelak menjadi kunci pembuka perkembangan Islam Nusantara di era modern. Tahun 1906, Kyai Bisri Sansuri berangkat ke Jombang untuk berguru kepada Hadratus Syekh Kyai Haji Hashim Asy'ari, dan 5 tahun kemudian berangkat menimba ilmu ke Mekkah bersama Kyai Haji Wahab Hasbullah. Di Mekkah, Kyai Bisri berguru kepada Syekh Muhammad Said Al-Yamani, Syekh Bakir, Syekh Ibrahim Bafadlol, Syekh Jamal Al-Maliki, Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi, Syekh Mahfud Tremas, dan syekh-syekh lain yang berpengaruh di Tanah Haram. Sepulang dari Mekkah, Kyai Bisri Sansuri menikah dengan Nyai Nur Khadijah binti Hasbullah, adik Kyai Haji Wahab Hasbullah. Setelah Nyai Nur Khadijah wafat, Kyai Bisri menikah lagi dengan Nyai Maryam Mahmud dari Jember. Satu pencapaian fenomenal Kyai Bisri Sansuri di bidang pendidikan adalah keberhasilannya mendirikan pesantren putri. Sang guru, Hadratus Syekh Kyai Haji Hashim Asy'ari, sempat tidak menyetujui hal ini, namun Kyai Bisri Sansuri mampu membuktikan keberhasilan dan menunjukkan betapa besar maslahatnya. Menurut almarhum Gus Dur, pesantren putri Mambaul Ulum dan Anyar itulah pesantren pertama di Jawa yang menerima santri putri. Sebagai ulama besar, sosok Kyai Haji Bisri Sansuri dikenal sebagai Kyai Plus, ulama yang memiliki 3 karakter sekaligus dalam dirinya. Kyai yang merintis kesetaraan gender di dunia pesantren, seorang ahli fikih yang kukuh memegang kaidah yang murni, dan seorang politisi pilih tanding. Sejak awal, Kyai Bisri terlibat dalam proses berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau ikut bersama Kyai Wahab Hasbullah mendirikan Nahdlatul Tujar. Kyai Bisri pula yang ditutus berkeliling Pulau Jawa untuk menyosialisasikan pemikiran keagamaan yang menghormati mazhab. Bahkan diceritakan Kyai Bisri Sansuri satu-satunya orang yang bisa meyakinkan Kyai Haji Hashim Asy'ari di awal rencana pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau yang menjemput sang Hadratus Syekh ke Jombang untuk mengikuti pertemuan para ulama di Surabaya. Setelah NU berdiri, Kyai Bisri Sansuri terus mengikuti pergerakan organisasi bersama Kyai Haji Wahab Hasbullah. Beliau adalah penggagas Lailatul Ijtima, wadah konsolidasi jamaah. Beliau juga mendorong pendirian rumah yatim piatu. Hingga meninggal, Kyai Bisri dikenal sebagai ulama yang dengan kaum papa. Pasca kemerdekaan bersama gerbong NU, Kyai Bisri terlibat aktif dalam pemerintahan, menjadi anggota konstituante, anggota DPR RI pasca pemilu 1971. Di Jam'iyah NU yang didirikannya, Kyai Haji Bisri Sansuri menduduki posisi tertinggi sebagai Rois Am PBNU, menggantikan Kyai Haji Wahab Hasbullah. Kyai Bisri menjadi teladan sikap tawaduk kepada yang lebih sepuh. Dalam Muktamar NU di Bandung, tahun 1967 dilaksanakan pemilihan Rois Am yang seolah-olah melibatkan rivalitas antara Kyai Haji Wahab yang saat itu menjabat Rois Am dengan Kyai Bisri yang menjadi Rois Surya. Kyai Wahab sedang sakit dan Kyai Bisri yang terpilih, namun Kyai Bisri menolak. Di hadapan Muktamirin, beliau menyatakan bahwa selama masih ada Kyai Wahab yang lebih senior dan lebih alim, Kyai Bisri tidak bersedia menduduki jabatan itu. Sebuah sikap teladan yang kita rindu hingga hari ini. Pribadi Kyai Bisri Sansuri mulia. Ilmu Kyai Bisri membentang samudra. Pada diri beliau terserap dimensi-dimensi luhur yang tidak mudah dicari bandingannya.
Kemudian terkait tentang peristiwa menjelang kelahiran NU. Yang pertama yakni ide pendirian NU sudah muncul sejak tahun 1924. Muncul ini ketika kekuasaan Saudi Arabia jatuh ke tangan Ibnu Mas'ud. Kemudian sementara Central Committee Khilafiyah kurang aspiratif terhadap ulama pengikut mazhab. Beliau ini dari Saudi Arabia itu kurang merespon apa sih tentang ulama dan pengikut mazhab, kurang merespon terkait dengan ulama dan sebagainya. Akhirnya ide tersebut disampaikan oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah kepada gurunya. Kiai Abdul Wahab Hasbullah memberitahukan kepada gurunya yakni Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Dari peristiwa tersebut, akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari melakukan istikhraj, namun yang menerima petunjuk dari Allah itu adalah gurunya, yakni Kiai Khalil Bangkalan. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari melakukan istikhraj, ternyata yang mendapatkan ini adalah gurunya. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari juga memiliki guru, yakni Kiai Khalil Bangkalan. Kemudian petunjuk yang pertama ini pada tahun 1924, sebuah tongkat disertai ayat Al-Quran yang menceritakan mukjizat Nabi, yakni Nabi Musa, yaitu surat At-Toha ayat 17-23. Nanti akan disertakan ayat mana sih yang menceritakan tentang terkait petunjuk yang pertama. Petunjuk yang kedua yakni pada tahun 1925 berupa tasbih yang tasbihnya ini yakni ya Qahar ya Jabbar, jadi dibaca 3 kali. Setelah mengambil tasbih, Kiai Hasyim mengatakan bahwa Allah SWT telah mengizinkan untuk mendirikan jamiah. Jadi ada kedua petunjuk yang didapat oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Yang pertama yakni dalam surat At-Toha, yang kedua yakni berupa tasbih. Kemudian Kiai Hasyim memerintah Kiai Wahab untuk mempersiapkan sebuah organisasi, yakni Nahdlatul Ulama. Terus Kiai Wahab di sini menghubungi ulama, yakni melalui Hasyim. Kemudian Hasyim memerintah untuk Kiai Wahab, kemudian Kiai Wahab menghubungkan kepada ulama-ulama yang ada di pesantren, dan secara insentif mengadakan rapat atau diskusi sampai pada pembentukan Hijaz yang merupakan embrio dari Jamiah NU. NU lahir tidak bertumpu pada perangkat formal, namun mendasar pada petunjuk dari Allah. Jadi ini adalah strukturnya melalui Allah, bukan melalui formal. Melalui formal itu melalui kepala desa, melalui pemerintah dan sebagainya, tapi melalui Allah SWT, melalui non formal. Fungsi ide tidak dominan, tetapi faktor penentu adalah konfirmasi kepada Allah SWT melalui istikhraj tadi. Kemudian respon atas kelahiran NU. Respon di masyarakat ini sangatlah besar ya, yang pasti, yakni yang paling besar adalah di jaringan pesantren, karena ada 2 tokoh yang sangat sentral dalam pesantren, yakni Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah. Mungkin itu saja dari saya materi pada hari ini. Untuk pertanyaan dari saya, yakni silahkan meresum kembali atau menjelaskan tentang lahirnya, terus berapa tokoh, seperti itu saja. Nanti dibentuk dalam video. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.